Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersama-sama gabung dalam ibadah doa malam kita. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau himpunkan kami. Seberapa kami yang ada, kami mau datang, kami mau letakkan semua beban permasalahan hidup kami. Kami mau bersuka cita memuji, menyembah-Mu. Tolong pimpin kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Urapi kami hamba-hamba Tuhan, biar kami boleh menjadi saluran berkat. Dari setiap kalimat pujian kami boleh naik seperti asap dupa kehadirat Tuhan. Dan kami mau menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Pimpin dan berkati kami sampai kepada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita awali pujian Bapa pegang tanganku. Pegang
hatiku menyembah-Mu. Kita naikkan pujian ini. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum kepadamu Yesus. Terima kasih. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hati
terasa berat, kita datang kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun mengerti hati kita, tetapi Dia tahu persis apa yang terbaik bagi kita. Kita naikkan pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah, selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya.
Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mengucap syukur kalau Engkau masih mengizinkan kami untuk kami boleh bersekutu, memuji dan muliakan nama-Mu. Bapa, pada malam hari ini sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kasih kami, iman dan pengharapan kami akan Engkau semakin hari semakin bertambah-tambah. Dan semakin hari kami semakin menjadi pribadi yang dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, berikan kepada setiap kami hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk, supaya kebenaran firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Keberadaan kita hari ini adalah akibat dari keputusan atau respon yang kita ambil di beberapa waktu yang lalu. Dan kalau hari ini kita mengambil keputusan, kalau hari ini kita mengambil respon yang benar, yang tepat, maka itu juga akan mendatangkan kebaikan bagi kita di hari-hari yang akan datang. Nah, malam hari ini kita belajar tentang seorang pribadi hamba Tuhan yang bernama Daud. Dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Saya bacakan, beginilah bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah mendapatkan Daud, seorang pribadi yang berkenan di hatinya. Kalau kita mempelajari kisah kehidupan daripada Daud, Daud adalah seorang yang dilupakan. Dia adalah seorang gembala pada waktu Samuel mencari pengganti Saul, waktu Samuel akan mengurapi anak-anak daripada Isai, Daud dilupakan oleh orang tuanya. Tetapi di sini kita melihat bahwa pada akhirnya Daud itu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan setelah Saul disingkirkan oleh Tuhan, setelah Saul disingkirkan oleh Allah, Allah berkata, aku mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Nah, pertanyaannya, mengapa Daud ini bisa dikatakan orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Apa yang menjadi penilaian daripada Allah sehingga dia berkata Daud itu seorang yang berkenan di hatinya? Kalau kita mempelajari di dalam Alkitab, kehidupan Daud bukan seorang yang sempurna. Karena apa? Dia pernah mengalami jatuh di dalam dosa. Rumah tangganya juga bukan rumah tangga yang sempurna. Karena apa? Anak-anaknya memperebutkan kekuasaan. Anak-anaknya saling bertikai. Tetapi di sini kita melihat bahwa respon, bahwa keputusan, bahwa pilihan yang diambil oleh Daud pada akhirnya membuat dia menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah film tentang volcano atau gunung berapi yang meletus. Nah, Hollywood menceritakan di New York itu tiba-tiba ada sebuah gunung berapi yang meletus. Sehingga apa? Menyebabkan kepanikan. Karena apa? New York, Amerika itu kota yang padat, kota yang sangat padat penduduknya. Sehingga apa? Mereka mengambil keputusan-keputusan yang salah. Sampai akhirnya ada seorang geologi, ahli vulkanologi, dia mengatakan kepada pemerintahan atau mungkin wali kotanya, masyarakat di tempat itu, kalau gunung ini meletus, lihat kemana arah letusan itu. Kalau meletusnya ke kanan, kalian berlari ke kiri. Jangan meletus terus kalian berlari ke sana ke sini. Tetapi lihat ke arah mana. Inilah yang berkata tentang
respon atau pilihan yang tepat. Karena apa? Kalau kita memilih yang tepat, kita akan menyelamatkan hidup kita dan juga keturunan kita. Musa sebelum meninggal, dia memberitakan, dia memberikan perintah kepada bangsa Israel. Kepadamu kuperhadapkan pada hari ini kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan supaya engkau beruntung. Bukan saja engkau tetapi juga anak keturunanmu. Nah demikian juga kita melihat bahwa Daud bukan orang yang sempurna, karena apa? Dia juga pernah mengalami jatuh di dalam dosa. Dia pernah mengalami yang namanya kesalahan. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Apa rahasianya sehingga Daud itu menjadi pribadi yang dikenan oleh Tuhan? Saya bacakan yang pertama. Alasan yang pertama kenapa Daud itu dikatakan pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Yang pertama, rahasia pertama, kenapa Daud itu dikatakan pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan sendiri berkata, aku mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Alasan yang pertama adalah Daud belajar memilih atau berespon, yaitu apa? Untuk dia mengatasi setiap persoalannya dengan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 30, tentang pada waktu Siklak, daerah di mana Daud itu dibakar oleh bangsa lain, istri mereka, anak-anak mereka, harta bendanya dibawa oleh pasukan atau musuh. Saat prajurit-prajuritnya berusaha melempari Daud, tetapi dikatakan, firman Tuhan mengatakan, Daud menguatkan hati dan kepercayaannya kepada Tuhan. Respon pilihan yang diambil oleh Daud yaitu apa? Dia belajar untuk mengatasi setiap persoalannya, untuk dia keluar dari setiap persoalannya bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi apa? Dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana dengan keadaan kita? Pada waktu kita menghadapi pergumulan, pada waktu kita menghadapi persoalan, pada waktu kita menghadapi permasalahan. Karena firman Tuhan mengatakan permasalahan orang benar itu banyak, tetapi apa? Tuhan meluputkannya. Bukan karena kalau kita itu sudah percaya kepada Tuhan kita dibebaskan dari setiap persoalan, tidak. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan membela kita. Nah, bagaimana respon atau pilihan yang kita ambil pada waktu kita menghadapi persoalan? Itulah yang akan menentukan hidup kita ini menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Pada waktu pergumulan datang, apa yang kita lakukan? Apa kita mengutuk Tuhan, menyalahkan orang lain, atau kita belajar untuk berseru kepada Tuhan? Sama seperti yang dia alami oleh Hizkia pada waktu bangsa-bangsa Moab menyerang dia. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bagaimana pergumulan itu dia datang kepada Tuhan. Yang pertama, Daud belajar memilih mengatasi setiap persoalan dengan Tuhan. Siapa? Dia menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Seringkali kita pada waktu pergumulan datang, persoalan datang, kita itu sibuk. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita belajar untuk kita
mengatasi setiap persoalan dengan kekuatan kita sendiri, minta tolong orang lain. Tetapi Alkitab mengajarkan dengan tinggal tenang terletak kekuatanmu. Artinya apa? Biarlah kita mau menyerahkan setiap permasalahan kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Karena apa? Pada waktu kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang turun tangan menyelesaikan setiap pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi. Jadi kenapa pada akhirnya Daud itu menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama rahasianya adalah apa? Daud memilih untuk mengatasi setiap persoalannya bersama dengan Tuhan. Pada waktu Goliat datang, dia berkata kepada Daud, anjingkah aku ini sehingga engkau mendatangi aku dengan tombak? Dengan ketapil. Tetapi Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan Tuhan yang gagah perkasa. Malam hari ini, kalau persoalan itu datang di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita belajar dengan kekuatan kita sendiri atau kita belajar untuk mengandalkan Tuhan? Daud berkata di dalam 1 Samuel 17 ayat 37, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Yang pertama, Daud memilih untuk mengatasi setiap persoalan yang dia hadapi bersama dengan Tuhan. Yang kedua, di dalam 1 Samuel 24 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Yang kedua, yang dilakukan oleh Daud, dia memilih, dia berespon pada saat orang berbuat jahat kepada Daud, dia tidak membalas. Artinya apa? Daud memilih menyerahkan semua persoalannya kepada Tuhan. Dia menyerahkan kepada hakim yang adil. Daud memilih tidak membalas kejahatan. Itulah pada akhirnya yang menyebabkan apa? Tuhan itu berkenan kepada Daud. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ya Tuhan kan enggak tahu bagaimana penderitaan yang aku alami. Sakitnya tuh di sini Tuhan. Bukannya Tuhan tidak tahu pergumulan kita. Bukannya Tuhan tidak tahu sakit kita. Tetapi Tuhan melihat respon pilihan kita. Apakah kita belajar membalas kejahatan dengan kejahatan? Atau kita belajar menyerahkan kepada Tuhan. Pada saat Daud dikejar oleh Saul, pada saat Saul mulai membenci Daud karena perempuan-perempuan di Israel menyanyikan, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu membuat hati daripada Saul semakin hari semakin panas, semakin hari semakin sakit hati. Saul menjadi tidak senang kepada Daud sehingga dia berusaha membunuh daripada Daud. Tetapi pada saat Daud memiliki kesempatan untuk membalas kejahatan daripada Saul, Daud tidak membalasnya. Inilah pada akhirnya membuat pribadi daripada Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Kalau kita berkata, aku pengen menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana respon kita terhadap orang-orang yang menyakiti kita? Bagaimana respon atau pilihan yang kita ambil pada waktu kita disakiti oleh orang-orang itu? Kalau Tuhan Yesus dia mengambil keputusan yang salah pada waktu dia dihina, dia dicaci maki, dia dicambuk pada waktu sebelum dia menanggung dosa-dosa manusia di kayu salib. Tiba-tiba Tuhan berkata, wes cukup sampai di sini. Aku ndak
tidak kuat lagi menanggung ini, kita tidak akan mengalami yang namanya keselamatan. Tetapi di sini kita melihat Tuhan Yesus mengambil respon, Tuhan memilih untuk memberkati orang-orang yang menyakiti dia. Bahkan Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya Tuhan, itu kan Tuhan Yesus, tapi sakitnya tuh di sini Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Ya sakit Tuhan menghadapi hinaan, cacian. Tapi Daud menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Daud berserah kepada Tuhan, dia menyerahkan semuanya. Setiap persoalan, setiap pergumulan, kejahatan yang dilakukan orang kepada dia, kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, aku mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang kita ambil pada waktu orang-orang menyakiti kita, memfitnah kita? Jujur, sebagai manusia kita mengalami sakit. Karena kita masih hidup di dalam daging. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, kita bisa memaafkan. Kita bisa memberkati mereka, orang-orang yang menyakiti kita. Yang ketiga, apa rahasianya sehingga Daud itu dikatakan pribadi yang berkenan? Dikatakan di dalam 2 Samuel ayat 12 dan 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosa itu, engkau tidak akan mati. Yang ketiga, kenapa Daud itu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang ketiga adalah apa? Pada waktu Daud ditegur, Daud tidak meninggikan dirinya. Tapi Daud mengakui bersalah. Dia bertobat, berbalik dari setiap kesalahannya. Ingat, Daud itu adalah seorang raja. Dia bisa berkata kepada para prajuritnya, kepada panglimanya, bunuh Natan. Karena apa? Perbuatan Daud kepada Batseba tidak ada orang yang mengetahuinya. Tetapi Daud berkata, aku sudah berdosa. Hal itulah yang membuat pada akhirnya apa? Tuhan jatuh hati kepada Daud. Sekalipun Daud memiliki kedudukan yang tinggi, dia adalah seorang raja. Pada waktu dia diingatkan, pada waktu dia ditegur oleh hamba Tuhan, dia mengakui, oh ya aku ini salah. Bagaimana dengan pilihan kita? Pada waktu kita ditegur oleh pemimpin kita, pada waktu kita diingatkan oleh istri kita, pada waktu kita ditegur oleh anak-anak kita, apa yang menjadi respon dan pilihan kita? Daud pada waktu dia ditegur oleh Nabi Natan, karena kesalahannya dia berzina dengan Batseba, dia mengakui, aku berdosa kepada Tuhan. Hal itulah yang membuat hati Tuhan terpaut kepada Daud. Beda dengan Saul. Di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-30, firman Tuhan mengatakan, tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Benar, Saul mengakui kesalahannya. Tetapi ayat selanjutnya dikatakan, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu. Saul bersalah. Dia ditegur oleh Tuhan melalui hambanya Nabi Samuel. Saul berkata, aku bersalah tapi tunjukkan hormatmu kepadaku. Aku raja. Raja.
Aku ini pemimpin. Dalam 1 Samuel 15 ayat 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Kapan? Sekarang. Di depan para tua-tua. Artinya apa? Saul tidak memiliki kerendahan hati pada waktu dia ditegur. Dia tidak mau menyadari akan setiap kesalahan yang diperbuatnya. Responnya, aku ini kan pemimpin. Pemimpin itu tanpa salah. Tetapi Daud berbeda. Hal inilah yang menyebabkan Tuhan itu jatuh hati kepada Saul. Demikian juga hari ini Tuhan akan jatuh hati kepada setiap kita. Aku telah mendapati jemaat Gracious Family, orang-orang yang berkenan di hatiku. Karena apa? Pada waktu ditegur, pada waktu diperingatkan, menyadari, oh ya aku salah. Saul berkata, tunjukkan hormatmu. Karena apa? Pemimpin itu sangat susah untuk diingatkan. Tetapi kalau dia menyadari, makanya di dunia ini ada hukumnya. Hukum pertama, pemimpin itu tidak pernah salah. Hukum nomor 2, kalau pemimpin salah, lihat hukum nomor 1. Tetapi Tuhan mengajarkan. Daud memberikan teladan kepada setiap kita pada malam hari ini. Pada waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud berkata, aku berdosa, aku salah. Dia mengambil tindakan untuk meminta ampun kepada Tuhan. Lihat lagi respon daripada Raja Uzia. Di dalam 2 Tawarikh 26 ayat 18 dan 19 saya bacakan, beginilah firman Tuhan. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Lihat. Apa respon atau reaksi daripada Hizkia pada waktu dia ditegur, pada waktu Uzia ditegur. Dia berkata, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Aku pemimpin, terserah aku melakukan apa. Pada akhirnya Uzia kena kusta. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Tuhan. Setiap manusia pernah mengalami salah. Hamba-hamba Tuhan juga pernah mengalami yang namanya jatuh di dalam dosa. Tetapi respon mereka pada waktu mereka ditegur, pada waktu mereka diingatkan, itulah yang pada akhirnya membuat mereka diangkat kembali oleh Tuhan atau tidak. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita salah, pada waktu kita melakukan yang namanya dosa, pada waktu kita ditegur, diingatkan. Mungkin yang mengingatkan adalah junior kita. Mungkin yang mengingatkan anak kita, mungkin yang mengingatkan istri kita, bagaimana dengan respon yang kita ambil? Apakah kita berkata, kamu itu anak kecil mau tahu apa? Aku sudah tahu puluhan tahun aku melakukan pelayanan, aku sudah makan asam dan garam. Tapi apa terus kita mengambil keputusan, oh ya aku salah, terima kasih engkau sudah mengingatkan aku. Jadi pilihan kembali lagi di tangan kita.
Tuhan berkata, di dalam kisah Rasul tadi dikatakan, aku mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, bukan karena Daud itu tidak pernah melakukan pelanggaran, bukan karena Daud itu adalah manusia yang super, bukan karena Daud dia adalah rumah tangganya baik-baik saja di dalam perjalanan hidupnya, bukan. Tetapi apa? Daud mengambil pilihan-pilihan yang tepat. Daud mengambil respon di dalam setiap pergumulan, persoalan, permasalahan yang dihadapi bersama dengan Tuhan. Itulah yang pada akhirnya membuat hati Tuhan jatuh cinta kepada Daud. Demikian juga hal itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengambil keputusan, pada waktu kita mengambil respon yang benar terhadap setiap pergumulan yang kita hadapi, maka Tuhan pun akan jatuh hati kepada kita. Jangan seperti Saul, aku pemimpin, tunjukkan hormatmu kepadaku. Sekarang di depan para tua-tua kepada jemaah Israel. Tetapi Daud pada waktu dia ditegur, maaf, tidak ada orang yang tahu akan pelanggaran daripada Daud. Tapi Daud menyadari, Tuhan ampuni aku. Aku orang berdosa, aku ini orang salah. Beda dengan Uzia. Uzia ditegur hamba Tuhan. Ditegur jangan bakar, tapi apa? Uzia marah, kamu ini siapa? Aku ini raja. Aku raja Israel. Akibat dari pilihan daripada Raja Uzia, akibat pilihan daripada Saul, mereka ditolak oleh Tuhan. Uzia kena kusta sampai matinya. Saul ditolak oleh Tuhan. Respon pilihan kita pada akhirnya menentukan masa depan kita. Pilihan yang kita ambil di dalam setiap pergumulan hari ini itu akan menentukan kesuksesan kita di masa yang akan datang. Keadaan kita sekarang ini adalah akibat dari respon dari pilihan yang kita ambil dari setiap keputusan-keputusan yang kita ambil di masa lampau. Oleh karena itu Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, pilihlah kehidupan. Supaya engkau beruntung, engkau beserta keturunanmu. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dikatakan di dalam Mazmur 5 ayat 3. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Yang keempat, Daud itu memilih bersekutu atau hidup intim dengan Tuhan daripada keluyuran yang lain. Makanya dia ada pujian pemazmur mengatakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, artinya apa? Daud rindu untuk bersekutu kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 5 ini dikatakan ayat 3, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Nah, bagaimana dengan kita? Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar dengkuranku. Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar ngorokku. Apakah seperti itu? Atau pagi-pagi kita sudah melakukan doa pagi? Pagi-pagi kita sudah berseru kepada Tuhan. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Nah, apakah kita senantiasa belajar untuk bersekutu dengan Tuhan? Kenapa Daud itu menjadi pribadi yang berkenan? Karena apa? Setiap pagi
dia belajar. Setiap hari dia belajar. Untuk apa? Bersekutu, memilih untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Malam hari ini, bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita pengen, Tuhan aku pengen menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Tapi begitu Tuhan izinkan pergumulan, persoalan datang, kita menyalahkan Tuhan. Kita menyalahkan istri kita, anak kita, atau teman kita. Tetapi pada malam hari ini, melalui hambanya Daud, Tuhan mengajar kepada kita. Orang yang berkenan di hati Tuhan adalah orang yang memilih untuk mengatasi persoalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang memilih yang namanya apa? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi belajar memberkati orang yang berbuat jahat. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang yang apa? Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita pada malam hari ini? Orang yang berkenan di hati Tuhan adalah orang yang memilih bertobat pada waktu dia ditegur. Biarlah pada malam hari ini kita mau introspeksi diri kita. Kita mau koreksi hidup kita. Pada waktu persoalan datang dalam hidup kita, apakah aku memilih menyelesaikan persoalan ini dengan Tuhan atau dengan kekuatanku sendiri? Pada waktu orang berbuat salah kepadaku, berbuat jahat kepadaku, apa yang aku lakukan? Apakah aku belajar untuk mengampuni, memberkati dia atau membalas kejahatannya? Oh Pak, kalau saya ini dibaiki, saya itu bisa lebih baik dari mereka. Tapi kalau saya dijahati Pak, saya bisa lebih jahat daripada iblis. Nah, jangan seperti itu. Mari kita belajar untuk memberkati orang yang bersalah. Enak aja Pak, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini Pak. Tapi belajarlah. Karena firman Tuhan mengatakan, saat kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, pada saat kita belajar mengampuni, mungkin itu berat bagi kita. Daging kita berontak. Pada saat kita belajar memberkati orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, maka Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Pada saat kita melakukan kesalahan kita, bagaimana respon kita? Pada waktu Tuhan menegur kita, anakku engkau melakukan salah. Apa yang kita pilih? Bagaimana dengan respon kita? Aku ini bapak, aku ini pemimpin. Atau kita belajar, oh ya aku salah. Aku minta maaf. Apa yang kita lakukan di hari-hari kita? Apakah kita belajar memilih untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Atau kita melakukan terserah sesuai dengan kehendak kita? Ada 4 ciri orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Yang pertama yaitu apa? Memilih untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, memilih untuk bertobat pada waktu ditegur. Yang ketiga, memilih untuk memberkati atau tidak membalas kejahatan. Yang keempat adalah memilih untuk melakukan setiap persoalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk semakin mengerti Tuhan. Dan biarlah setiap kami jemaat-Mu di GBI Gracious Family ini menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati-Mu. Menjadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu Tuhan.
Terima kasih buat pilihan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa, hamba-Mu selesai berbicara tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa berbicara di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman kebenaran. Mari kita naikkan pujian ini dan kita bersama-sama berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Puji Tuhan. Saudara, dimanapun kau berada, Yesus ada juga dekatmu. Sebab itu engkau yang sakit, yakinlah pada saat ini. Minta Tuhan kau jamah tubuhku, jamah hidupku, jamah apapun yang saudara saat ini perlukan. Yakin, terima Yesus. Bapa di dalam sorga ini kami yang sakit, kami yang lemah, kami yang bermasalah, kami datang kepadamu. Kami percaya Engkau yang peduli kami, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang mengangkat beban-beban kami, dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Kami percaya saat ini lawatan-Mu terjadi atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, kasih kuasa-Mu terjadi. Berkati kami dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama bersyafaat untuk negara dan bangsa ini. Kami tetap bawa pemerintahan di pusat sampai di daerah untuk mendapat pimpinan-Mu, untuk mendapat otoritas, melaksanakan pemerintahan dengan benar, tertib, adil, cukup sandang pangan. Indonesia tidak ditinggalkan, Indonesia dikasih Tuhan, Indonesia cukup dari waktu ke waktu, dan Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengahnya. Tuhan, keamanan terjadi, bahkan Indonesia melihat kemuliaan Tuhan. Orang-orang dibalikkan datang kepada Tuhan untuk menerima kehidupan, bukan kebinasaan. Kami percaya saat ini juga provinsi demi provinsi dilawat Tuhan, gereja-gereja dilawat Tuhan. Anak-anak Tuhan, sekalipun mereka tidak bisa beribadah convention, kami tahu ibadah streaming, virtual ini Tuhan tetap berkati. Kami percaya Tuhan saat ini juga kuasa-Mu bekerja, anugerah-Mu terjadi, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, diberkati. Gereja-gereja hamba-hamba Tuhan tetap diurapi, dipakai. Anak-anak Tuhan bepergian disertai, dibungkus dengan kuasa darah Tuhan. Kota demi kota, kesejahteraan, lingkungan kami tetap diperhatikan Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah tertidur, Engkau tidak pernah terlelap. Engkau berjaga untuk umat-Mu. Dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan tidak pernah singkat, terulur atas kami. Kami diberkati, kami disertai. Hari-hari perjalanan hidup kami, baik itu usaha, baik itu pekerjaan, baik itu permasalahan demi permasalahan, kami tahu tetap Tuhan Engkau bukakan jalan tepat pada waktunya. Rumah tangga tetap diberi anggur yang manis, kesatuan, keharmonisan tetap terpelihara, hidup kudus takut akan Tuhan tetap terjadi, dan berkat-berkat Tuhan mengikuti hidup kami. Semua kebutuhan kami dicukupi Tuhan dengan luar biasa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat ibadah pada malam hari ini. Tuhan sudah menyertai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan Kau
hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertahta, Engkau berkuasa atas hidup setiap kami. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah. Dan juga memberkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan dalam pekerjaan pelayanannya. Tuhan pakai hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan lain, kami percaya Tuhan Engkau akan melindungi tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami yakin berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus turun menyertai hidup kami, menyertai perjalanan kemanapun kami pergi, menyertai usaha apapun pekerjaan yang kami lakukan. Kami percaya sukacita melimpah dalam hidup kami, membawa kami makin mengasihi Tuhan. Bahkan doa-doa kami dikabulkan. Dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin jadi mungkin. Disempurnakan oleh tangan yang kuat, satu persatu dikenapi. Bahkan mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, shalom, Tuhan memberkati.